nggak sih, Anda dapat surat pajak, terus pas dibuka, loh kok ada yang aneh? Mungkin salah ketik nama, alamat, atau malah angkanya gitu. Nah, itu dia. Jangan langsung panik. Ternyata ada kok cara resminya buat benerin itu. Oh iya, gimana tuh caranya? Jadi, kita bakal bahas salah satu upaya hukum perpajakan. Namanya pembetulan. Dasarnya Peraturan Menteri Keuangan yang baru nih, nomor 118 tahun 2024. Oke, PMK 118/2024. Betul, ini penting. Soalnya ini hak Anda sebagai wajib pajak buat minta koreksi kalau nemu ada yang keliru di surat-surat pajak yang diterima. Sip. Jadi misi kita sekarang, kita coba pahami bareng ya, apa aja sih yang bisa dibetulin, terus jenis salahnya kayak gimana aja, cara ngajuinnya, dan apa yang terjadi habis itu. Semua dari PMK 118 tadi ya. Persis. Nah, pertama, siapa aja yang bisa memulai proses ini? Menurut aturannya, pasal 2 ayat 1, bisa Anda sebagai wajib pajak yang mengajukan. Jadi kita yang minta gitu ya? Iya, bisa Anda yang minta. Atau bisa juga inisiatif dari Direktur Jenderal Pajak, DJP. Karena jabatan. Jadi DJP nemu sendiri gitu. Oh, oke. Dokumen apa aja nih yang bisa? Wah, cukup banyak. Ada surat ketetapan pajak atau SKP, terus surat tagihan pajak STP. Bahkan SPPT PBB juga bisa. SPPT PBB juga? Oke. Iya, sama surat-surat keputusan lain kayak surat keputusan keberatan misalnya. Lengkapnya ada di pasal 2 ayat 1 dari poin A sampai S itu. Banyak juga ya? Nah, tadi kan disebut kesalahan tertentu. Berarti nggak semua salah bisa dibetulin dong. Kriterianya apa aja nih? Tepat sekali. Nggak sembarangan salah bisa masuk sini. Ada 3 kategori utama kesalahannya. Ini ada di pasal 2 ayat 2, 3 sama 4. Apa aja tuh? Pertama itu kesalahan tulis. Ini ya kayak salah ketik nama, alamat, NPWP, nomor objek pajak, tanggal jatuh tempo. Yang sifatnya administratif gitu ya? Betul. Atau kesalahan tulis lain. Intinya, kesalahan tulis ini nggak sampai mengubah jumlah pajak yang harus dibayar. Contoh gampang, kode pos kurang 1 angka, sepele, tapi penting benerin datanya. Paham. Fokusnya ke data bukan nominal pajaknya. Oke, yang kedua. Kedua, kesalahan hitung. Ini murni salah aritmatika aja. Salah nambah, ngurang, ngali, atau bagi. Murni ya, salah kalkulator gitu ya? Bisa dibilang gitu, atau bisa juga salah hitung karena ada surat ketetapan atau keputusan lain yang terbit belakangan dan ngaruh ke hitungan itu. Oke, terus yang ketiga? Ketiga, kekeliruan penerapan ketentuan. Nah, ini agak teknis. Misalnya salah pakai tarif pajak, salah pakai norma penghitungan, atau salah ngitung sanksi administrasi. Soal penerapan aturan pajaknya ya? Iya, termasuk salah nentuin PTKP, penghasilan tidak kena pajak Anda itu loh. Terus kekeliruan soal kredit pajak, misalnya PPN masukan. Tapi ada catatan khususnya ya, di ayat 5 soal ini. Catatan apa tuh? Intinya, nggak ada sengketa antara petugas pajak sama Anda soal PPN masukan itu. Jadi udah sama-sama sepakat datanya. Cuma salah terapinya aja. Salah pakai kurs atau nilai jual objek pajak PBB juga masuk kategori ketiga ini. Oke, jelas nih 3 kategori. Salah tulis, salah hitung, sama salah penerapan aturan. Nah misalnya nih, saya nemu ada yang jelas-jelas salah hitung di STP saya. Langkah praktis pertama saya gimana? Oke, kalau udah yakin itu masuk salah satu kategori tadi, langkahnya Anda perlu buat permohonan pembetulan. Tertulis ya, pakai bahasa Indonesia, ini sesuai pasal 3 ayat 1. Surat biasa gitu? Iya, surat permohonan. Di dalamnya harus disebutin jelas surat atau dokumen pajak mana yang mau dibetulin. Tunjukin persis salahnya di mana, sama kasih alasan kenapa menurut Anda itu salah. Harus detail ya alasannya? Betul, dan ingat, satu surat permohonan itu cuma buat satu dokumen pajak yang mau dibetulin. Jadi kalau ada 2 surat yang salah, ya bikin 2 permohonan. Satu-satu ya? Oke. Terus jangan lupa ditandatangani, bisa oleh Anda sendiri sebagai wajib pajak, atau wakil, atau kuasa hukum kalau pakai kuasa. Sip, berarti siapin surat, detailkan masalahnya, 1 surat 1 dokumen, tanda tangan, terus diajukan ke kantor pajak ya? Betul. Nah, setelah surat saya masuk nih, prosesnya gimana di kantor pajak? Berapa lama biasanya nunggunya? Oke, setelah permohonan Anda diterima, DJP itu pertama-tama akan neliti dulu syarat formalnya. Lengkap nggak nih suratnya, tanda tangannya ada, dokumen pendukungnya mungkin, gitu. Itu di pasal 4. Kalau nggak lengkap gimana? Ditolak? Nggak langsung ditolak, biasanya dikembalikan dulu, dikasih tahu apa yang kurang. Anda bisa lengkapi, terus ajukan lagi. Oh oke, masih bisa diperbaiki.
Terus kalau udah lengkap formalnya? Nah, kalau syarat formalnya udah oke, baru DJP lanjut ke penelitian substansinya. Mereka akan cek, bener nggak sih ada kesalahan kayak Anda sebutkan, ini pasal 5. Mereka bakal ngapain aja buat ngeceknya? Macem-macem. Bisa aja minta data atau dokumen tambahan dari Anda. Atau mungkin manggil Anda buat klarifikasi, ditanya-tanya gitu. Kalau perlu banget, bisa juga loh mereka melakukan peninjauan lapangan. Sampai ke lapangan juga ya? Oke. Terus soal waktu tadi, ada batasannya nggak sih? Biar kita nggak nunggu tanpa kepastian. Ada. Ini penting nih. DJP itu wajib menerbitkan yang namanya surat keputusan pembetulan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan Anda diterima lengkap. 6 bulan ya? Itu keputusannya bisa apa aja? Keputusannya bisa 3 macam. Mengabulkan seluruhnya permohonan Anda, mengabulkan sebagian, atau menolak. Ini diatur di pasal 6 ayat 1 dan 2. Oke, 6 bulan. Ada yang menarik nggak soal batas waktu ini? Ada banget. Ini di pasal 6 ayat 3. Kalau nih, ternyata udah lewat 6 bulan sejak permohonan Anda diterima lengkap, tapi DJP belum juga keluarin keputusan. Terus? Permohonan Anda itu dianggap dikabulkan. Otomatis. Wah, serius? Dianggap diterima gitu aja? Iya, secara hukum dianggap diterima. Jadi ada kepastian buat wajib pajak. Oh ya, satu lagi. DJP juga bisa loh melakukan pembetulan ini secara jabatan. Jadi, tanpa ada permintaan dari Anda, kalau mereka pas audit atau periksa nemu kesalahan, mereka bisa langsung benerin. Itu pasal 7. Oke, jadi ada jaminan waktu dan DJP juga proaktif bisa benerin ya. Nah, ini sering bikin bingung nih. Apa bedanya sih pembetulan ini sama upaya hukum lain kayak keberatan? Kadang orang nggak tahu harus pakai jalur yang mana. Pertanyaan bagus. Emang mirip tapi beda fungsinya. Gampangnya gini, pembetulan itu fokusnya ke koreksi kesalahan yang sifatnya lebih jelas, faktual atau teknis tadi. Salah tulis nama, salah nambahin angka, salah pakai tarif yang udah jelas aturannya. Yang nggak perlu debat interpretasi panjang gitu ya. Nah, itu dia. Kalau keberatan, itu biasanya diajukan kalau Anda nggak setuju sama materi atau substansi penetapan pajaknya. Misalnya Anda punya interpretasi aturan yang beda sama pemeriksa pajak soal penghasilan kena pajak Anda. Itu ranahnya keberatan. Jadi lebih ke sengketa pokok masalahnya ya, kalau keberatan. Betul. Jadi secara strategis, kalau kesalahannya itu jelas dan faktual, kayak salah hitung atau salah tulis, jalur pembetulan ini seringkali bisa jadi solusi yang lebih cepat dan prosesnya lebih simpel dibanding masuk ke sengketa material lewat keberatan. Masuk akal. Terus kalau misalnya nekat nih, saya ajuin pembetulan sama keberatan buat surat ketetapan yang sama barengan gitu. Bisa aja, aturannya di pasal 8 bilang, kalau Anda mengajukan pembetulan dan keberatan atas surat ketetapan pajak yang sama, nanti proses pemeriksaannya dan penerbitan keputusannya itu akan jalan sendiri-sendiri, terpisah. Nggak saling tunggu. Oh, jadi diproses paralel aja gitu ya? Oke. Jadi kesimpulannya nih ya, pembetulan ini semacam jalur khusus yang disediain buat kita benerin cacat administrasi atau teknis di dokumen pajak kita. Penting banget biar data kita akurat dan sesuai aturan kan? Tepat sekali. Yang menarik kan pemisahan fungsinya ini ya, pembetulan buat error yang relatif objektif, prosesnya lebih ringkas. Beda sama keberatan yang emang buat bertarung soal interpretasi atau pokok pajaknya. Paham bedanya ini bisa bantu milih jalur mana yang paling pas dan efisien buat kasus Anda. Oke. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Sekarang udah tahu ada mekanisme pembetulan ini. Seberapa sering sih Anda benar-benar ngecek tiap detail kecil di surat pajak yang datang? Pernah kepikiran nggak buat pakai hak ini pas nemu ada yang janggal, sekecil apapun itu? Coba direnungkan lagi ya.